warnanya itu lebih tegas dari warna si Suksom dibandingkan dengan Red Queen. Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara mudah merawat tanaman Aglonema agar subur. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada 3 jenis ya koleksi dari tanaman hias Aglonema saya yang sudah mulai beranjak dewasa guys, sudah mulai rimbun ya, daunnya sudah mulai banyak, keluar muncul terus daun-daun baru. Ini lihat, wow cantik sekali ya guys, warnanya merah merona. Ini keluar lagi daun-daun baru, ini ya, kelihatan kan? Nah, ini guys muncul daun-daun baru. Lalu ini juga baru saja kemarin ya muncul daun barunya, ini masih agak pudar karena masih muda daunnya. Dan masih terus muncul daun-daun baru lagi. Kalau kelihatan itu di ujung ya. Tidak ada busuk, tidak ada serang penyakit-penyakit jamur, bakteri, virus dan lain sebagainya. Calon-calon daun baru yang sehat-sehat. Wow, cantik sekali. Nah, ini bisa dilakukan buat teman-teman para pemula nih, biar subur dalam merawat tanaman Aglonemanya. Karena sangat mudah loh guys. Sebenarnya kalau kita tahu cara perawatannya untuk Aglonema, mulai dari media tanamnya, pemupukannya, peletakannya, bisa dilakukan oleh para pencinta tanaman Aglonema guys, baik itu pemula maupun yang sudah mahir. Buat teman-teman yang mungkin lagi pengen mencoba jenis Aglonema seperti apa sih yang paling cantik, yang merah-merah, yang saya akan tunjukkan untuk jenis-jenis atau nama-nama Aglonema yang saya miliki ini. Mungkin teman-teman di rumah pengen mencoba atau membeli jenis-jenis Aglonema tapi masih bingung. Nah, saya akan merekomendasikannya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah Aglonema jenis Red Queen ya. Warnanya itu merah tanpa ada warna putih-putih sedikit pun. Merah seperti ini ya. Nah, itu merah merona. Lalu yang tengah adalah Dut Anjamani, teksturnya merah, gradasi warna hijau, ya, cantik bukan? Lalu yang ketiga adalah nih Suksom ya, Suksom Jaipong. Jadi teman-teman kalau pengen memilih tanaman hias Aglonema yang paling merah warnanya, rekomendasi dari saya adalah ini ya, dari jenis Suksom karena sangat merah. Walaupun ini Red Queen merah, cuma bentuk merahnya beda ya, lihat. Teman bisa membedakannya, warnanya itu lebih tegas dari warna si Suksom dibandingkan dengan Red Queen. Kalau Aglonema ini buat yang pengen variasi gradasi antara hijau dan merah, bisa membeli dari tanaman Dut Anjaman ini. Nah, oke ya, paham sampai di sini. Nah, untuk perawatan Aglonema ini pertama kali yang perlu kita lakukan adalah tentunya persiapan media tanam. Media tanam yang paling cocok untuk Aglonema adalah yang anti busuk dan anti serangan penyakit jamur nih. Apa sih media tanamnya? Nah, media tanam yang untuk Aglonema yang paling pas adalah media tanam yang poros, yaitu menggunakan apa? Yaitu andam pakis ya. Ini contoh-contoh andam pakis. Nah, ini dia, kelihatan ya, ini andam pakis itu seperti ini ya, dari bagian ranting-ranting pohon-pohon tanaman pakis yang bisa dipakai untuk media tanam Aglonema yang paling bagus ya. Ini ya, teman bisa membeli di toko tanaman juga ada, di toko online saya juga ada. Nah, lalu untuk permukaannya bisa ditebarkan atau disebarkan pupuk kambing atau pupuk kandang ya di permukaannya. Jadi di bagian dalamnya itu cuma andam pakis. Lalu kalau sudah dimasukkan bagian akarnya baru ditiban atau tutup dengan pupuk kandang, bisa dari pupuk sapi ataupun pupuk kambing. Nah, seperti itu ya, paham ya? Itu untuk media tanamnya satu. Yang kedua adalah peletakan. Untuk tanaman Aglonema, peletakannya yang paling bagus adalah di bawah paranet, artinya mendapatkan sinar matahari dari pagi sampai sore, tapi dengan intensitas yang rendah. Kalau tidak punya paranet gimana? Bisa dikenakan sinar matahari pagi ya, misalkan dari jam 8 sampai jam 11 siang. Nanti kalau sudah agak siangan panas banget nih, cetar, pada saat jam 12, jam 1 bisa dimasukkan ke teras rumah ya, dimana kondisinya terang, tidak terkena sinar matahari langsung. Tapi kalau benar-benar kita tidak punya akses sinar matahari langsung pun, Aglonema ini masih bisa hidup kok. Yang penting suasananya terang pada saat siang hari. Cuman biasanya warnanya kurang ngejreng ya kalau tidak terkena matahari langsung. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah pemupukan. Nah, pemupukan yang biasa saya lakukan pada tanaman hias Aglonema saya yaitu menggunakan pupuk merah ya, pupuk ajaib si pesulap merah, bukan, tapi pupuk merah Escacot Precise. Nah, seperti ini ya. Kandungan haranya adalah 9, 10, 13. Nah, ini diberikan 10 sampai 5 butir ya.
tergantung usia. Ini saya ambil sekarang, nah ini ya sekitar 10 butir, lalu disebarkan di permukaan media tanam seperti ini. Nah itulah tips yang ketiga ya untuk pemupukannya. Ini saya berikan lagi di permukaan media tanamnya. Nah pemupukan ini diberikan per 3 bulan sekali, jadi tidak perlu diberikan tiap bulan atau apalagi tiap minggu ya, nanti overdosis karena ini adalah pupuk slow release, jadi penyerapan nutrisinya itu sangat lambat. Jadi tidak akan yang namanya tanaman menjadi gosong ataupun overdosis ya. Jadi sangat cocok pupuk SK-Code ini buat para pemula. Kalau pengen membeli pupuk SK-Code ini bisa di toko online saya. Nah selanjutnya kalau sudah seperti ini, barulah keempat kita menyiram. Kita siram ya dengan air biasa di bagian permukaan media tanamnya. Nah seperti ini. Nah begitu juga ini ya. Nah itulah ke tips yang ketiga ya untuk pemupukan. Tips yang keempat adalah pengairan atau penyiraman. Penyiraman dengan air biasa itu disiram 2 hari sekali ya untuk Aglaonema, jadi tidak perlu disiram tiap hari karena yang penting media tanam selalu lembab tapi tidak becek guys. Makanya menggunakan media tanam yang poros yaitu Andam Pakis. A few moments later. Nah lalu yang kelima adalah bisa menggunakan pupuk organik, misalkan disiram dengan cucian air beras seminggu sekali ya. Kalau ibu-ibu di rumah lagi memasak nasi nih, airnya jangan dibuang ya. Airnya bisa dipakai untuk penyiraman nutrisi pada Aglaonema ini agar semakin subur. Disiramkan, ingat, seminggu sekali. Untuk perawatan fungisidanya dan lain sebagainya nanti saya kasih info di video berikutnya agar tanamannya tidak hanya subur tapi juga sehat guys. Jadi perlu kita rawat dengan namanya penyemprotan fungisida. Ditunggu ya video berikutnya. Lalu jenis-jenis pupuk organik nanti saya juga akan berikan mana pupuk organik yang terbaik buat tanaman hias Aglaonema selain dari pemberian cucian air beras agar Aglaonema semakin subur guys dan juga tentunya rimbun. Karena pupuk kimia tanpa organik juga tidak akan cepat tumbuhnya ya. Karena pupuk kimia itu tidak mempunyai yang namanya ZPT atau zat perangsang tanaman seperti auksin, gibberellin, dan sitokinin yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman-tanaman sehingga tanaman cepat rimbun. Itulah 5 hal yang harus kita lakukan dalam merawat Aglaonema agar semakin subur dan rimbun. Ditunggu video berikutnya untuk perawatan fungisidanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.